Ya, hai, what's up guys? Dan hari ini topik kita nih cukup lucu, cukup menarik. Ini topiknya nih asmara bisnis dan COVID-19. Dan saya akan undang nih Pak Rocky sebagai narasumbernya. Sebentar ya guys ya. Muncul. Halo, Hai bro. apa kabar? Hai bro. Ini lancar ya? Kedengaran bro. Halo, kedengaran? Kedengaran kan? Suara Kedengaran. Apa kabar bro? Apa kabar bro? Luar biasa. Lu apa kabar? Oke. Sehat ya? Nah, topik hari ini gini bro. Ini topik yang luar biasa, sangat unpredictable. Ini asmara, bisnis dan COVID-19. Nah, jadi kita bahas dulu. Yang mana dulu kita bahas bro? Mau yang mana dulu? Yang cinta-cinta dulu? Atau yang apa dulu nih bro? Sebenarnya itu ada korelasinya semua sih. Nah, mau yang mana aja dulu, mau asmara dulu nggak masalah. Mau asmara dulu juga nggak masalah ya? Iya. Oke, nah kita bahas dulu nih korelasi. asmara nih, ya kan? Nah, kondisi pandemi ini korelasinya terhadap asmara itu apa sih? Dan apa yang pernah bro lihat nih, pengalamannya apa aja sejak kondisi pandemi ini, apa aja sih yang mempengaruhi hubungan asmara seseorang? Iya, kita kan sama-sama mengetahui bahwa situasi COVID-19 saat ini artinya memang banyak hubungan asmara jadi mulai agak renggang. Nah, mulai jadi renggang dia hubungannya. Nah, karena kenapa? Saya katakan sebenarnya mulai renggang itu karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya hubungan asmara ataupun rumah tangga itu ujung-ujungnya lari ke faktor ekonomi, bro. Nah, itu dia. Ya. Iya. Oke. Faktor ekonomi. Gini bro, kalau kita berbicara ujung-ujungnya hubungan asmara itu jatuhnya ke faktor ekonomi, berarti boleh dikatakan bukan hanya cinta aja yang bisa buat kita hidup gitu dong. Ya, itu dulu prinsipnya. Oh itu zaman dulu. Oh zaman dulu itu. Zaman dulu. Nah zaman sekarang nih. Kalau zaman Harus sekarang karena cinta. Kalau untuk zaman sekarang ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Iya. Ada uang, abang disayang-sayang ya. Nggak ada uang, Iya, abang ditendang-tendang. abang ditendang. Iya. Itu dia saat ini. Jadi ya seperti kontrak dong, bro. Ngontrak gitu. Pas bisa bayar kontrakan lanjut, nggak bisa bayar kontrakan ya waste, sono lo, gua tendang. Iya benar. Makanya saya bilang tadi, yang namanya hubungan asmara ini juga kan nggak hanya tergantung masalah perasaan. Artinya ya mempertahankannya butuh modal, bro. Bukan hanya perasaan itu butuh modal gitu ya, bro. Bukan hanya mempertahankan itu pakai perasaan saja gitu loh, tapi harus butuh modal gitu. Tapi bisa nggak? Sekiranya gini bro, ini kan ini kondisi pandemik nih. Ekonomi lagi lesu, PHK lagi banyak, ya kan, yang di rumah kan juga lagi banyak ya, dan juga yang kerja dikenakan potongan tuh juga adalah masih ada ya kan. Nah kira-kira kalau bangun pagi itu nggak sarapan, saya cuma hai, halo sayang, aku cinta kamu. Kenyang menurut bro apa memang seperti itu? Saya rasa enggak ya. Justru pada saat ini banyak hubungan asmara itu yang bekerja aja itu bukan cuman laki-lakinya doang gitu loh. Bahkan sekarang wanita saja itu sudah keluar dari zona nyaman kalau menurut saya gitu loh. Jadi mereka juga harus sudah aktif bagaimana supaya bisa membantu atau mendongkrak ekonomi keluarga gitu loh, bro. Oke. Nah, kalau pada saat kondisi kedua
kedua mempelai nih, mempelai. Udah sama-sama berjuang untuk saling bahu membahu untuk ekonomi di keluarganya tersebut supaya bisa memenuhi ya kebutuhan hidupnya. Tapi kadang-kala kan juga nggak bisa terpenuhi juga kan seperti itu. Nah, apakah setiap pagi, halo pagi sayang, aku cinta kamu, kita nggak usah sarapan ya sayangnya, karena aku cinta kamu, kita udah kenyang loh. Apa mungkin? Kalau sekarang saya rasa udah nggak ada lagi lah seperti itu. Nggak ada lagi. berlaku. Nggak ada lagi. Oke, berarti setiap pagi Mustahil. Pokoknya cinta kalau kamu kita gitu ya? ketemu pasangan yang seperti itu udah mustahil. Kalau menurut saya itu mustahil. persentasenya itu 0,0000000 sekian persen gitu loh. Jadi udah mustahil. Oh, yang setiap pagi mengatakan aku cinta kamu itu udah mustahil ya bro ya? Di Iya, zaman sekarang. justru sekarang kalau kita selamat pagi gitu loh, justru ceweknya bilang aduh uang belanjanya kurang nih ya gitu loh. Sekarang malah kayak gitu sekarang. Jadi bukan selamat pagi lagi jawabannya gitu loh. Aduh gimana nih situasi Covid? Nah gitu loh. Iya benar. Jadi tiap pagi udah bangun itu bukan lagi selamat pagi sayang, aku cinta kamu. Bukan lagi seperti itu. Begitu nggak ada lagi selamat paginya gitu ya. Mas, ini uang belanja hari ini gimana sih? Ini saya udah nggak ada loh. Dan ini nanti mau masak apa nih? Ya kan? Jadi udah terlupakan dengan tentang aku cinta kamu itu udah lupa ya. Benar, udah lupa lah. Kalau itu zaman dulu, kalau sekarang ini saya rasa udah nggak seperti itu. Saya rasa sekarang para wanita itu udah lebih realistis saat ini gitu loh. Oh, para wanita itu lebih realistis. Nah ini ada komen bro. Ada yang komen ini semangka nih. Apa itu bro semangka? Oh semangka itu dulu zaman saya waktu masih muda bro. Artinya apa itu semangka? Artinya semangka itu semangat kakak. Gitu dia. Semangat kakak. Gitu. Jadi walaupun situasi saat ini memang lagi susah ya. Banyak orang mengeluh situasi COVID-19 saat ini gitu loh. Iya. Ya udah kita semangka gitu loh. Semangat kakak gitu loh bro. Artinya selalu ada jalan keluar bagi orang yang mau gitu loh. Ada aja itu jalan keluar. Bagi yang mau. Tapi kalau dari segi hubungan asmara kan jadinya seperti kita cerita tadi bro. Tiap pagi belum semangka aja udah ditanya nih. Uang belanjanya mana? Ini udah habis, nanti mau masak apa? Lu pulangnya mau makan apa nih? Gitu loh. Kan begitu nih. Iya. Jadi di zaman pandemi ini semangka itu jadinya kurang populer jadinya. Kurang populer gitu. Makanya saya bilang itu dulu semangka itu waktu saya masih agak muda gitu loh. Kalau untuk sekarang setiap pagi semangka uang belanjanya gimana nih ya gitu. Jadi kalau zaman sekarang semangka dijawab langsung ya uang belanjanya gimana gitu ya. Iya. Biasa. Itu bahayanya sekarang itu. Oh jadi otomatis COVID-19 ini mempengaruhi ya hubungan asmara tersebut ya. Udah pasti. Itu udah pasti. Apalagi Kenapa saya kata berkeluarga ya bro ya. Wah itu jangankan yang udah berkeluarga, yang masih bujang aja itu udah harus banting tulang gitu sana sini gitu loh, harus fighting gitu loh. Untuk situasi saat ini. Nah kalau yang lagi pacaran ini kondisinya gimana nih? Yang bro lihat ini, yang bro pantau soalnya. Yang lagi pacaran nih belum berkeluarga. Gua pacaran sama lu gitu. Coba. Ya kita lihat sekarang ya. Makanya saya bilang dulu wanita itu selalu berpikir pakai otak kanan. Wanita itu selalu pakai emosi, perasaan ya. Jadi wanita itu biasanya itu menggunakan otak kanan gitu loh. Sekarang itu wanita itu justru saya lihat otak kiri, udah pakai otak kiri dia. Jadi udah hampir mirip sama laki-laki saya lihat ya. Jadi mereka itu sekarang udah mulai realistis lah gitu loh. Maksudnya lu bilang lu cinta sama gua, buktinya apa gitu loh. Maksudnya mana nih gitu loh. Untuk kedepannya jangan cuma omong doang, gitu sekarang gitu. Nah kalau
yang seperti bro bilang, lu cinta sama gua, lu buktiin dong. Mana yang lu bilang lu cinta sama gua gitu loh. Ya, aku kan nggak bilang gitu loh. Selamat pagi sayangku, aku cinta kamu. Apakah itu tidak cukup menunjukkan gitu loh. Nah, menurut bro gimana pandangannya? Kalau sekarang hanya untuk sekedar omongan, itu kita udah nggak dianggap bro, nggak bisa zaman sekarang gitu. Nggak dianggap pokoknya. Nah, jadi Secinta buat apapun kita sama seseorang, kalau nggak ada uang belanjanya nggak cinta juga jadi. ya kan iya nggak mungkin kan itu masaknya masak batu goreng gitu loh, kan nggak mungkin gitu loh. Ya, paling tidak kan kita harus belanja ke swalayan kemana gitu loh. Kan harus pakai duit ya. Nah, itu. Emang pakai cinta bisa digoreng gitu, ya kan? Nah, emang cinta bisa digoreng dimasak jadi nasi gitu. gitu. Cinta bisa buat lu kenyang gitu. Ya. Ya, oke. Berarti saat sekarang ini untuk wanita ini udah berubah drastis ya bro ya, lebih rasional, lebih logika lagi, perasaannya hanya bermain di hanya beberapa sisi aja ya bro ya. Dan ada beberapa sisi lagi tidak dimainkan lagi. Iya, jadi sekarang itu wanita itu sudah bermain dengan angka kalau saya lihat. Zaman sekarang itu sudah bermain dengan angka. Untuk saat ini, angkanya berapa gitu loh. Waduh, ini agak pusing sebenarnya gitu loh bro. Cuman ya itulah ya berarti namanya. Wanita ini sekarang sudah bermain di angka. Main di angka. Cinta Anda itu akan saya ukur dari angka. Benar. Bukan dari omongan. Bukan dari omongan. Wah. Nah, ini ada komen bro. Iya semua kan butuh duit pak. Iya sih. Nah gitu kan. Ini wanita kan. Semua kan butuh duit. Nah, gitu loh. Iya. Jadi saat ini misalnya lu mau nembak cewek, mau deketin cewek, kalau lu cuma bilang, aduh, gue cinta sama lu gitu loh. Dia bilang, kamu siapa ya? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu bilang, aduh, ini saya bisa beliin kamu ini, nanti makeup kamu saya bisa ini, langsung itu, itu langsung waduh, wow, gitu loh. Itu saat ini gitu loh. Jadi kita nggak bisa pungkiri, artinya perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi, artinya juga sekarang ini kita melihat, mungkin bro pernah dengar bahwa sekarang rupiah mau ada redominasi ya, artinya mereka coba pengecilan angka gitu loh, pengecilan angka agar apa? Agar nilai rupiah itu kelihatan berharga gitu loh. Karena jujur aja sekarang ini uang 200.000 itu nggak ada artinya gitu loh untuk saat ini gitu loh. Uang 100.000 itu, kalau kita ingat-ingat dulu waktu masih zamannya anak-anak ya bro ya, waduh, gitu loh. Belanjanya udah kemana-mana itu ya. Wah, udah kemana-mana, pokoknya udah jadi raja pada saat itu ya, gitu. Iya benar. Iya benar. Jadi sekarang ini bro, gini bro. Tadi kan bro ada sampai nih, cewek ini kalau aku cinta kamu itu nggak laku gitu. Tapi aku bisa beliin kasih kamu ini, bahaya nggak cewek seperti ini? Nah, sebenarnya kalau dibilang bahaya, yang namanya cantik itu kan butuh biaya, nggak bahaya juga sebenarnya, gitu loh. Banyak sekarang kaum Adam itu pengen pasangannya cantik, cuman dia nggak mau keluar biaya gitu loh. Jadi sekarang ini kaum Hawa, kalau misalnya dia bilang, kamu cantik dong, kamu dandannya cantik, ya sekarang pasangannya bilang, sini dong, wani piro, gitu karena cantik itu mahal, gitu loh. Beli cantik. Mau pakai lipstik aja pakai uang belinya. Pakai uang. Nggak bisa bilang, aduh pak, ini saya cinta bapak, tolong pak kasih lipstiknya buat saya, kan nggak bisa juga gitu. Ya dan nggak mungkin muka aku kan pakai semen gitu, kan harus pakai tekan. Itu dia gitu. Semen juga mahal sih sebenarnya. Ya, jadi muka mahal juga sih. Oh iya. Terima kasih Pak Rocky sudah mengingatkan saya hari ini, maka saya jauh lebih terbuka lagi. Saya kira saya masih zaman dulu, aku cinta kamu cinta aku, dan bla bla bla. Wah, luar biasa. Ternyata saat sekarang ini bukan hanya cintanya. Mas cinta itu apa yang Mas bisa lakuin, ya kan gitu. Beli ini dong, aku mau ini, gitu. Iya, itu iya seperti itu saat ini. Iya.
Benar sekali. Ya kan? Nah, basi Pak. Oh, ada yang komen basi Pak. Oh, basi. Ada yang komen basi ya. Ada yang komen nih. Nah, kalau tentang asmara ini saya yakin nih Pak Rocky ini banyak cewek yang komen nih. Banyak cewek yang komen. Ya benar sih, bedak juga mesti beli pakai uang, lipstick juga dan cewek dituntut untuk harus istri atau pacar harus cantik kan, tapi modal juga gitu. Nggak bisa bilang aku cinta kamu aja segala macam. Oke. Nah, kalau menurut prediksi Pak Rocky, di zaman pandemi ini kan survei sudah membuktikan PHK itu sekian juta di Indonesia. Nah, kalau Pak Rocky sendiri memprediksi yang diputuskan pacarnya itu berapa banyak saat sekarang pandemi? Saya memang belum melakukan survei ya kalau untuk saat ini masalah itu bro gitu. Cuman yang saya coba lihat-lihat di media sosial itu cukup banyak. Cukup banyak Cukup gitu. banyak ya? Cukup yang banyak diputusin sekali. gitu ya? Yang diputusin gitu loh. Wah, bahaya Diputusin kan? diputusin sama ceweknya gitu? Diputusin sama ceweknya. Waduh. Bahaya kan? Halo cewek-cewek, jangan terlalu kejam dong. Ini kan masa pandemi. Pandemi ini kan habis vaksin udah keluar kan kita bisa melewati dan kita akan bahagia. Tolong jangan main putus-putusin dong gitu. Jangan kejam-kejam amat juga gitu ya. Aduh. Hah? Tapi memang itulah realitas saat ini bro. Itu kenyataannya, itu fakta bahwa memang hidup itu butuh biaya gitu. Jadi kita kan bahas kan secara fakta. Kita maksudnya kan bukan hanya sekedar ngomong atau gimana, tapi memang kita udah banyak lihat berita-beritanya. Bahkan kemarin saya pernah itu baca viral ya, itu ada pasangan yang sudah berumah tangga. Jadi selama ini si suami itu punya gaji sekitar 40 juta gitu loh dalam sebulan. Oh. Jadi mereka itu coba ambil misalnya kredit perumahan yang cukup mahal gitu loh, terus kredit mobil mewah gitu loh. Jadi siapa yang tahu masalah situasi saat ini, pandemi saat ini, kita kan nggak bisa prediksi ya. Jadi pada saat sekarang itu suaminya malah kena PHK. Bayangin tuh. Udah kena PHK. Jadi cicilan itu seperti apa semuanya? Ya itu malah si istri sekarang di media sosial malah minta bantuan gitu loh bro, kan aneh gitu, kasihan gitu loh, minta bantuan supaya para netizen itu bisa bantu dia gitu loh. Aduh ngeri kan bro situasinya. Berarti ini pandemi saat sekarang ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan seseorang dan juga ekonomi, tapi asmara juga. Asmara, makanya topik ini sebenarnya saya bilang ada korelasi, ada hubungan gitu loh, pada situasi saat ini bro, gitu, berhubungan sekali. Oke. Nah ini kan itu yang bro baca dari berita-berita ya saat sekarang ini ya. Nah saat sekarang ini menurut bro kalau untuk COVID-19 ini perkembangannya ini bisa sejauh selama apa sih? Karena saat sekarang ini saya kira bukan cuma Indonesia ya, negara manapun itu penuh dengan ketidakpastian juga ya karena pandemi tersebut. Ya memang kita melihat, kita melihat ya, sementara dari pernyataan WHO juga itu kemarin tidak bisa memprediksi. WHO sendiri itu tidak bisa memprediksi kapan virus ini akan berakhir gitu loh, nggak bisa gitu loh. Artinya makanya ada pepatah ya, kita harus hidup new normal karena kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu apakah memang virus ini akan dalam tahun ini, saya rasa enggak, ini pasti masih panjang gitu loh bro. Masih panjang ini gitu loh. Selama vaksin memang belum ditemukan. Saat ini vaksin itu masih gonjang-ganjing, belum ada yang berani klaim gitu loh, bahwa memang mereka itu murni mendapatkan vaksin yang bisa untuk menyembuhkan COVID ini gitu loh. Ini pasti situasi ini kalau kita nggak ubah haluan, ubah pola pikir, pasti kita akan terjerumus makin dalam gitu loh. Mau nggak mau ya, suka tidak suka ya. Iya, artinya situasi COVID ini
memaksa gitu loh, itu memaksa kita untuk putar haluan gitu loh bro. Putar haluan gitu loh. Yang dulunya kita berpikir bahwa kita bisnis konvensional aja yang penting pasti pembeli laris ya. Kalau sekarang kita bisa melihat walaupun sudah kondisi new normal saat ini, saya kemarin jalan-jalan ya, mutar-mutar, lihat situasi kafe pun belum rame. Artinya masih banyak, mall juga belum rame. Artinya masih banyak orang yang ketakutan gitu loh bro. Yang takut gitu loh. Walaupun memang sudah new normal kayak gitu. Nah, menurut bro, kalau untuk asmara sendiri, kita kembali lagi ke asmara, ada nggak solusinya untuk sedikit banyak bisa memperbaiki hubungan yang sudah terjadi retak-retak di karena pandemi tersebut? Ada nggak? Saya cinta kamu dan bla bla bla, ada nggak? Iya, saya kalau masalah asmara sebenarnya nggak terlalu pakar ya. Saya bukannya murid dokter Moike bro. cuman yang saya ambil kesimpulan, artinya kalau memang dulu ada seseorang yang mencari pekerjaan itu hanya berdasarkan gaji pokok doang gitu loh, hanya bekerja di level aman, di zona nyaman. Sekarang mereka mau tidak mau harus bagaimana memikirkan isi dompet. Contohnya jualan online gitu loh. Contohnya mereka bisa kalau punya modal bisa coba ikut investasi. Dilihat investasinya yang seperti apa gitu loh bro. Jadi mau tidak mau ya mereka harus open minded gitu loh. Harus buka maksudnya buka sudut pandang, cara pandang itu dirubah gitu loh. Tapi menurut saya sekarang ini kondisi pandemi ini peluang yang sangat besar ini saat sekarang ini saya melihat di emas ya. Jadi kalau kita kembali ke harga emas, ini saya kemarin kan sudah mengingatkan waktu di pertemuan kita sebelumnya bahwa harga emas ini akan di break 2000. Bahkan sekarang kemarin saya ingat tuh, bro pernah nanya apakah mungkin bro harga emas itu mungkin melewati tahun 2020. Masih ingat nggak kemarin itu pertanyaannya? Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin selama situasi pandemi belum berakhir, selama ketegangan geopolitik masih ada antara negara-negara superpower gitu loh. Pasti harga emas ini akan jadi buruan bro, safe haven gitu loh. Artinya supply and demand. Artinya harga emas ini memang lagi diburu. Tujuan utama para investor dunia gitu loh bro. Dan ini menurut saya belum berakhir ketinggiannya sampai di sini. Saya setuju. Kenapa saya katakan saat sekarang ini investasi yang cukup menarik itu di emas, karena kondisi pandemi ini masih terus berjalan, masih tidak penuh dengan ketidakpastian, dan vaksin sampai sekarang juga masih belum ditemukan. Dan saya kira itu salah satu reasonnya kenapa kita harus memilih investasi di emas saat sekarang ini, ya kan? Yang dimana vaksin belum ada, angka yang terinfeksi makin tinggi, ya kan? Nah itu salah satu hal yang harus kita pertimbangkan untuk melirik ke emas kalau kita berbicara investasi. Benar sekali. Sedikit kita bahas emas ya, karena saat sekarang ini lagi kinclong-kinclongnya ini, yang dimana kita mengatakan bahwasanya emas tak akan up, dimana kalau pandemi ini masih terus terjadi dan vaksinnya masih belum ditemukan ya. Ini menjadi salah satu alternatif investasi yang cukup bagus di kondisi pandemi ini, yang dimana kita ketahui ya, di seluruh dunia itu yang terinfeksi sudah 8,7 juta jiwa, yang meninggal sudah 700 ribuan, dan harga emas tahun ini sampai hari ini sudah up sekitar 34%, gitu loh. Ini baru bulan 8 sudah terjadi kenaikan sebesar 34%. Cukup menarik sih. Nah, kembali lagi kalau untuk yang asmara, mungkin bagi yang sudah berkeluarga atau masih pacaran itu, coba boleh berpelukan dulu ya. Solusinya tiap hari coba pelukan dulu. Sayang, kita akan baik-baik saja, dan semua akan baik-baik saja. Semua akan berlalu. Kita mesti bersabar dan coba kita sedikit melirik emas dong, gitu.
Gitu dong, Iya. ya kan tiap pagi. Iya. Tiap pagi itu solusinya, dan sebelum tidur, sayang, semua akan berlalu dan pasti Semua akan baik-baik berlalu. saja. Ya kan? Kita harus sedikit bersabar. Dan gimana kalau kita melirik emas dulu? Ah, gitu. Tiap pagi dan tiap sore, tiap malam. Iya, benar. Saya kira itu cintanya makin berkembang dan mekar. Wow. Ya, belum lagi cuan dari emas nih kan. Cuan dari emas kan sudah bisa belanja. Sudah bisa belanja nih. Mau beli sayur apa, mau lap apa, pokoknya mau gimana kan nggak ada nih kan. Ya. Benar. Jadi, Benar. ya guys ya, bagi yang masih dengar nih, masih yang berkeluarga seperti itu. Kalau yang masih pacaran itu, coba ditelepon tiap pagi, halo sayang, aku cinta kamu dan kamu tetap cinta aku, dan ingat semuanya akan berlalu, sedikit bersabar. Iya. Setiap pagi dan setiap malam. Oke. Nah, kalau bisnis sendiri udah pasti udah drop ya, udah drop banget. Udah drop banget. Kalau untuk bisnis ya kita udah bukan rahasia umum ya, semua juga udah tahu bahwa memang situasi bisnis sekarang ini wah cukup drop sekali memang ya. Nah, jadi artinya Drop banget ya. ya itu tadi saya bilang artinya para pengusaha-pengusaha, para pemilik modal mereka juga harus berani untuk putar haluan dan melihat investasi-investasi yang tidak atau bisa dikatakan anti corona gitu loh. Investasi-investasi yang menurut mereka corona itu tidak terdampak ke sana gitu loh. Harus melihat itu. Nah, saya kira yang nggak terdampak itu cuma investasinya di emas sekarang ini yang jelas banget kelihatannya gitu. Yang harga up terus nih, ya kan? Harga up terus, Anda mau beli fisiknya juga untung, mau tradingnya di futures jauh lebih untung. Nah, Benar. iya, benar-benar. Mungkin yang kemarin saya ada live itu kemarin ya saya ada live itu Pak Rocky hanya 2055, high hari ini 75, sekitar $20. $20 itu kalau kita coba hitung keuntungannya itu kalau untuk satu lot itu $20 berarti sekitar 2.000 ya. $2.000 ya, sekitar $2.000. Nah, $2.000 dikalikan kita anggap fixed rate-nya 10.000 udah 20 juta nih. Ya kan? Wah, Kalau kita 20 juta. floating rate itu 20 juta lah ya. Udah bisa beli lipstick tuh bro. Nah, 20 juta bukan cuma beli lipstick, Pak Rocky. Lipstiknya beli banyak, ada yang dipakai di bibir, ada yang boleh dimakan, ditelan, ada boleh juga dicolok-colok di mata, ya kan? Karena kelebihan beli, gitu. Oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Rocky, ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan dari gugus tugas sepertinya ini. Oh, gugus tugas. Gugus tugas lagi. Jadi gugus tugas COVID. Bila nih, pandemi corona tak kunjung berakhir, apakah ada kemungkinan akhirnya harga emas dunia jadi imun atau mencapai titik jenuh hingga kembali merosot jatuhnya harga? Nah, Pak Aki itu gimana? Ya itu tadi ya. Kalau jawabannya gimana? Ya, jadi memang kemarin ada beberapa analis juga yang menganggap bahwa kenaikan emas dunia saat ini itu bubble, artinya hanya menggelembung sementara. Nah gitu loh. Nah, cuman kalau saya melihat untuk kedepannya ya, selama misalnya vaksin itu dan ini menganggap COVID ini juga masih menelan korban yang begitu banyak, berarti kita belum bisa mengatakan ini stuck di situ, belum bisa. Kecuali memang korban sudah mulai menurun ya, sudah tidak terlalu banyak korban lagi gitu loh. Baru kita bisa ambil kesimpulan bahwa COVID ini mungkin sudah nggak terlalu berbahaya gitu loh. Cuman selama korban-korban masih berjatuhan, masih bertambah, kita belum bisa mengatakan itu stuck gitu loh. Situasi ini stuck gitu loh. Belum bisa. Jadi yang salah satu penentunya adalah itu tadi, korban-korban itu gitu loh. Itu bro dia. Jadi saya melihat selama itu korban-korban masih bertambah, saya rasa kilauan harga emas dunia masih tetap uptrend gitu loh. Uptrend gitu loh. Jadi kemarin para analis dunia mengatakan sebenarnya harga emas itu akan tembus 2000 di akhir tahun. Kenyataannya enggak.
Justru di bulan Agustus saja ya di bulan Agustus harga emas sudah kemana-mana gitu. Nah, jadi harusnya kalau misalnya ada yang kemarin nonton video kita ya, NC Live kita gitu loh, harusnya investor sudah ada beberapa sih yang ikut ya, yang sudah ikut join, yang mereka sudah memanfaatkan untuk beli gitu loh. Nah, untuk tahan beli, dan sekarang mereka mungkin sudah merasakan efeknya gitu loh. Nah, sudah merasakan profit. Dan memang pada saat IG Live kemarin kita itu yang kita bahas emas itu data-data dan fakta-fakta yang detail itu kita paparin ya. Betul. Kenapa emas bisa terus ya. Betul. Oke, ya benar-benar. Jadi saya setuju dengan Pak Rocky karena saat sekarang ini secara fundamental dan data-data yang ada, tidak ada satupun data-data yang bisa menguatkan emas untuk menjadi bearish. Tetapi rata-rata itu data dan fakta news yang ada itu lebih banyak ke bullishnya daripada bearishnya. Bearishnya sama sekali belum nampak nih. Nggak ada data-data yang menunjukkan bahwa emas itu bakal bearish. Nggak ada. Dan secara teknikal itu kalau kita bicara titik jenuh, secara teknikal titik jenuh banget. Jadi itu bro perbedaannya kalau kita berbicara teknikal itu memang udah overbought ya. Artinya sudah jenuh beli, itu udah super itu. Udah super gitu loh, over. Tetapi sekarang secara fundamental invest belum titik jenuh ya, masih tetap mendukung top up ya. Betul. Jadi investor dunia juga sekarang kalau untuk ambil posisi sell, mereka masih khawatir gitu loh, bro. Justru mereka lebih tertarik untuk tahan buy-nya gitu loh. Artinya mereka percaya bahwa situasi Covid ini masih menyeramkan gitu loh. Artinya mereka belum saatnya untuk beralih untuk buy dolar atau mungkin mata uang lain gitu loh. Jadi masih tetap mereka itu untuk menganggap bahwa emas ini masih menjadi safe haven gitu loh, bro. Itu yang membuat. Dan ini kebetulan Pak Rocky kemarin saya ada IG Live juga dengan pihak GIC ya. GIC membahas masalah emas juga, yang dimana ya kekhawatirannya ini kan lagi ditunggu-tunggu kebijakan fiskal stimulusnya untuk menopang usaha kecil dan juga memberikan dana bantuan kepada masyarakat di Amerika sehingga daya beli mereka kembali ada. Ya dimana sebelumnya pandemi ini kan daya beli mereka turun. Nah sebenarnya dari kebijakan fiskal tersebut saya ada baca berita nih bahwasanya kalau kebijakan fiskal ini udah mencapai titik terang, tinggal waktunya untuk disetujui dan dana dicairkan. Tetapi yang dikhawatirkan cuma satu lagi Pak Rocky ini, masalah inflasi. Ya kan? Karena kebijakan fiskal tersebut itu bukan untuk memulihkan ekonomi, tetapi just hanya menopang sementara waktu. Ya kan? Yang dimana kita bantu lagi ke pocket masing-masing warga Amerika itu sekian dolar untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga daya beli di masyarakat itu ada. Otomatis dengan harga minyak stabil seperti ini, apalagi up lagi, ini akan terjadi inflasi. Dan kalau terjadi inflasi ini jadinya stagflasi. Stagnan dan inflasi yang terjadi. Karena di resesi itu ada dua ya, resesi terjadi harga akan terjadi deflasi atau kebalikannya harga akan terjadi inflasi. Nah kalau terjadi inflasi ini yang saya baca beritanya yang sangat dikhawatirkan karena US sekarang ini suku bunga 0% ya. Benar. Dan ada berita yang mengatakan bahwasanya kalau sempat interest rate di US itu seperti Jepang minus 0,1% atau seperti di Swiss minus 0,75%. Katanya nih, tapi percaya nggak percaya, harga bisa dan COVID-19 ini jumlah yang terinfeksi masih banyak, tidak terlihat adanya angka yang menurun dan vaksin baru ditemukan, ini bisa 4.000 katanya. Itu ada kemungkinan. Itu yang kemarin yang kita bahas, bahkan ada yang berprediksi lebih gila bahwa harga emas ini bisa capai 10.000 gitu loh. Ada gitu loh. Yang memprediksi gitu loh. Jadi benar. Jadi ini dan gue baca dari RBA Capital Market itu
diprediksikan kuartal pertama tahun 2021 itu harga emas bisa 3.060. Wow. Ya. Itu gimana tanggapan kamu? Kalau kita lihat memang pergerakan harga emas dari hari ke hari itu saya lihat desakan untuk bullish-nya itu masih kuat, ya, masih kuat sekali saya lihat. Nah, jadi artinya sekarang ini kita nggak perlu melihat teknikal lagi gitu loh. Nah, kalau ada yang bermain di teknikal menganggap ini udah saatnya sell, saya bilang kalaupun ada yang berani sell itu masih kondisi short ya, artinya jangka pendek gitu loh, karena kemungkinan kan pasti ada ayunan gitu loh. Cuman yang namanya tren, yang namanya tren ini bagaimanapun ayunannya dia akan tetap kembali up lagi gitu loh. Bullish kembali gitu loh. Dikarenakan yang tadi bro bilang itu gitu loh. Gitu loh. Yang bro bilang tadi gitu loh. Jadi semuanya tergantung ke sana gitu loh. Jadi gini bro, kalau kebijakan fiskal tersebut kalau sudah disetujui oleh Kongres di Amerika sendiri dan juga sudah dicairkan dana tersebut, bisa nggak emas terjadi retracement atau koreksi sementara waktu? Kalau untuk koreksi itu kemungkinan bisa terjadi. Kalau untuk koreksi bisa terjadi. Iya bisa terjadi. Tapi bukan koreksi tersebut bukan menjadi bearish ya bro, tetap bullish ya, just hanya retracement sesaat doang ya. Iya, jadi kalau untuk yang namanya koreksi itu kan dia hanya sesaat kalau menurut saya, bukan untuk long ya, bukan untuk jangka panjang gitu loh. Tetap uptrendnya itu tetap ini dia gitu. Oke, tetapi kalau untuk long termnya tetap up ya mas ya, dengan kondisi kalau masih sama seperti ini ataupun angka di COVID-19 itu seluruh dunia makin up terus ya bro ya. Iya, benar sekali bro. Iya, oke. Benar. Oke. Jadi itu berarti ini juga salah satu solusi untuk masalah asmara juga ya bro ya. Ya kan, kita udah paparin ya. Karena masalah asmara itu saya cerita dengan Pak Rocky ya. Ini guys yang lagi join kan dengar nih ya guys ya. Saya sharing dengan Pak Rocky itu sebenarnya masalah asmara itu balik lagi ke masalah ekonomi. Ya kan, gimana ekonomi saat sekarang ini, pendapatan kita, income kita ini. Jadi nggak ada salahnya sedikit banyaknya, bukan sedikit banyaknya, lebih banyak Anda saat sekarang ini melirik ya. Buka usaha juga kita juga takut mau usaha apa, kita jalan enggak, ekonomi juga lagi lesu. Jadi investasi yang lagi kinclong, yang jadi primadona saat sekarang ini, ya kan, dari segi investasi dan kalau bisnis kita nggak usah cerita, udah amsyong lah, udah amsyong. Dari segi investasi cuman di apa lah ya, di gold lah ya. Itu harus Anda pertimbangkan ya. Yang dimana untuk investasi bukan hanya promosi, tapi ini saya memperbandingkan Anda beli fisik di toko dan juga Anda trading di perusahaan pialang itu berbeda banget, modalnya berbeda banget, ya kan? Di pialang jauh lebih kecil modalnya dibandingkan di Anda beli di fisiknya. Oke, jadi itu salah satu buat Anda sekalian ya. Yang terjadi dikarenakan pandemik ini sudah tidak lagi mempengaruhi kesehatan, juga ekonomi, dan ekonomi merembet ke masalah asmara. Jadi mohon bagi teman-teman sekalian dipertimbangkan. Nah, ini terjadi loading lagi. Ternyata vaksin yang ditemukan ini masih belum ampuh. Sudah 2 kali vaksin tapi ngulang lagi nih. Iya. Sebentar, oke, Pak Rocky. Iya, halo. Ini normal lagi. Ya. Halo, mantap nih. Jadi setuju Pak Rocky untuk asmara itu solusi dari kita ya Pak? Ya, sebenarnya kita bukan pakar cinta bro, cuman kita menyampaikan yang menurut kita, sudut pandang kita ya, bahwa memang saat ini ya kalau kita nggak pintar-pintar ambil peluang, apalagi untuk melakukan berubah haluan bisnis ya, pasti asmaranya juga bisa terbawa ke jurang gitu loh. Jadi mau tidak mau yang namanya asmara itu kan memang
jatuh cinta itu pakai hati gitu loh. Cuman untuk mempertahankannya itu pakai penghasilan, bro. Iya. Enggak, gua seneng banget dengan teman. Saya ulang lagi, memang jatuh cinta itu pakai hati, guys. Tapi untuk mempertahankannya pakai uang, guys. Gitu. Setuju nggak? Gitu ya? Oke. Setuju. Itu luar biasa, luar biasa. Itu mesti di hashtag tuh, kasih hashtag yang luar biasa itu, ya kan? Cinta itu pakai hati, mempertahankan itu pakai money. Iya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk masalah bisnis, episode sebelumnya kita udah bahas ya Pak Rocky ya. Ya. Kita bahas untuk masalah COVID-19 kita juga ada bahas, ya kan. Nah yang baru ini kan asmara ini ya kan. Jadi saya kira sih coba lah guys, ya kan, coba merubah sedikit haluannya, merubah sedikit sudut pandangnya, merubah sedikit lirikan mata Anda ke suatu hal yang jauh lebih baik yang bisa menguntungkan saat sekarang ini. Apa ya kan, salah satunya adalah emas. Saya kira Pak Rocky, saat sekarang ini emas, bro. Ini jadi perbincangan di kafe-kafe, di warkop-warkop, di rumah-rumah, ya kan? Karena harga emas kalau saat sekarang ini terakhir saya lihat itu yang antam 1 gram 1.055.000. Iya, benar. Cukup tinggi loh. Benar. Cukup tinggi, yang sebelumnya itu hanya 800 ribuan. Benar. Lu bayangin aja 800 ribuan naik ke 1.055.000. Berarti 1 gram aja kita bisa cuan ratusan ribu. Iya. Nah ini jadi perbincangan nih. Artinya bukan perbincangan di kafe-kafe saja, tapi di pajak-pajak juga ini jadi perbincangan, bro. Di pasar-pasar. Pajak-pajak itu. Orang ibu-ibu itu ya sambil beli sayur, beli ikan. Sekarang harga emas lagi naik ya. Jadi sekarang harga emas ini jadi primadona, bro. Untuk saat ini gitu loh. Jadi di mana saja kita ketemu orang, ini rata-rata dibahas harga emas tinggi ya, lagi naik ya saat ini ya gitu. Cuman banyak orang kan harusnya kita kan, kalau kita sebagai tim analis, kita kan menyarankan justru sebelum naik harusnya kan udah melakukan ancang-ancang ya, harusnya dari kemarin. Cuman ini pun belum terlambat kalau menurut saya, selama situasi COVID-19 tadi masih menjatuhkan korban-korban, ini harga emas ini pasti masih akan uptrend gitu loh. Pasti masih akan uptrend gitu loh. Jadi belum terlambat gitu loh, bro. Belum terlambat lah. Saya masih ingat IG Live kemarin, saya dengan pihak JC Trade itu bahas mengenai masalah emas. Salah satu, nah ini sekarang ini pas kebetulan ada sedikit bahas emas, ini saya sampaikan juga resisten saat sekarang ini yang paling dekat tuh 2086 dan next resisten itu 2225 atau 50 sekitar itu. Jadi guys, ini kalau 2086 udah dekat banget, harga high hari ini udah 75 loh. Belum lagi nanti malam ada berita non-farm payroll dan juga unemployment rate ya. Yang dimana kita lihat ADP yang 2 hari sebelumnya itu kalau nggak salah itu aktualnya keluar hanya 650, sangat-sangat luar biasa, mengecewakan. Dan untuk non-farm kalau saya tidak salah itu previousnya 4.800, yang fokusnya diprediksikan 1.550. Wow. Jadi jauh banget nih, jauh banget, dan unemployment-nya sedikit rada oke, dari 11,1% diprediksikan 10,5%, tapi kita masih belum tahu ya. Jadi saya kira masih panjang perjalanan emas ini ya, bro ya. Ya, kalau saya mengatakan banyak orang menganggap bahwa harga emas itu sudah di pucuk. Kalau saya belum. Harga emas itu masih di batang gitu loh, masih di batang. Dia belum nyampe pucuk, bro, saya bilang gitu. Jadi don't late untuk memanfaatkan peluang ini gitu loh.
bahwa harga emas itu trennya masih pasti akan bisa naik lagi kalau menurut saya. Oke. Jadi bro, ini bro pesan dan kesan pesan-pesan untuk audiens kita apa nih? Ya viewers kita. Untuk asmara dah, untuk asmara. Iya. Dan juga emas nih, untuk asmara dan emas. Untuk asmara ini memang agak sedikit apa ya, gitu, agak sedikit relatif ya. Jadi kalau memang cinta itu relatif bro. Kalau pesan saya, yang namanya memang badai ini harus dilalui bersama-sama. Kita memang harus saling support ya, antar pasangan ya, saling mendukung gitu loh. Sehingga tapi bukan cuma harus saling support bro, tetapi di saat situasi ini kita saling support, tapi kita juga harus mencari solusi gitu loh, mencari jalan keluar gitu loh. Karena kalau kita cuma support doang, kalau nggak ada mencari solusi, mampus juga bro, pasti nggak lama gitu loh, pasti nggak lama gitu loh. Nah, itu menurut saya. Jadi mari kita coba open minded ya, buka pola pikir bahwa memang kita sudah bahas ini berulang kali, harga emas masih akan uptrend dan itu terjadi dan terjadi gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman viewers atau penonton yang mungkin melihat channel ini gitu loh, mudah-mudahan mereka ambil peluangnya gitu loh bro. Jangan sia-siain lagi. Benar. Nah, terus apa lagi tuh bro? Nah itu ya? pesan dari asmara dan emas ya. Iya. Atau ada khusus di asmaranya apa nih? Ya itu tadi. Jadi quote saya untuk di channel ini saat ini di sore hari ini, quote saya itu yang tadi sebenarnya saya akan ulangi lagi. Jatuh cinta itu pakai hati, tetapi mempertahankan itu pakai penghasilan bro. Itu quote asik banget nih. Oke ya, jadi guys, ingat ya sekarang ini coba dilirik untuk emas ini karena masih belum sampai titik jenuhnya dan harga emas akan naik, ini masih panjang, ini akan berjalan masih panjang ke depannya, ya kan? Bukan saat sekarang ini udah titik jenuh, harga udah up banget, udah tinggi banget, Anda worry dan segala macam, tidak. Oke, itu seperti suggestion Pak Rocky. Kemudian satu lagi kalau untuk asmara, ingat ya, quote-nya Pak Rocky tadi, jatuh cinta itu pakai hati, tapi mempertahankannya pakai money, uang. Iya. Oke, dan coba tiap pagi bangun semangat kakak gitu loh. Nah, oke guys. Jadi ini reconnect kembali. Oke, guys, sebelum saya akhiri, saya mau nyampaikan nih ke teman-teman, hari Selasa jam 4 saya akan live kembali dengan narasumber saya. Ini topiknya sekejam apa COVID-19 part 3. Jadi seperti sinetron ini, ada part 1-nya, ada part 2-nya. Nanti Selasa ini jam 4 part 3-nya ini. Nggak kalah sama sinetron Tersanjung 2 punya. Ya kan? Oke. Sekejam apa COVID-19, kita akan kembali di Selasa jam 4. Terima kasih Pak Rocky atas waktunya. Thanks banget bro. Dan jangan lupa guys, coba diajak itu teman-teman, tante, om, nyokap, bokap, ya kan, pacar, selingkuhan, untuk follow IG kita, di subscribe YouTube kita, ya. dan juga di follow Facebook kita, Facebook dengan YouTube itu Trijaya Pratama Futures, sama kalau untuk IG sama juga ya. Sama juga Trijaya Pratama Futures ya. Jangan lupa stay safe, keep healthy, see you and bye guys.